Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ketujuh. Hari ini kita kembali mereview salah satu koin yang menjadi banyak sekali perbincangan di sosial media, baik di Twitter, YouTube, Telegram, apalagi adalah koin Funcat ya. Ini koin yang berbasis NFT platform ya. Jadi karena banyak sekali informasi yang beredar yang mungkin bisa dipastikan benar bahwa Binance sendiri mulai sepertinya serius ke pasar NFT, di mana NFT sendiri adalah non-fungible token, di mana Binance akan merilis ya market mereka itu kurang lebih di tanggal 24 Juni 2021 kalau tidak salah. Nah, ketika mereka merilis, maka banyak sekali token-token baru yang kemudian akhirnya mencoba untuk ikut ambil bagian ke dalam platform tersebut. Dan Funcat sudah berdiri cukup lama ya, walaupun masih tidak lama banget, tapi dia tidak istilahnya bukan karena Binance mengumumkan bahwa akan ada NFT marketplace sehingga dia dibuat, bukan, tapi dia sudah dibangun beberapa bulan lalu, mungkin dari Maret bahkan sebelumnya. Nah, selain Funcat, kemarin sudah kita jelaskan ada NFT Art Finance, itu ada salah satu juga platform untuk NFT. Nanti juga ada beberapa lagi platform-platform NFT yang mungkin akan kita ulas, karena NFT menjadi highlight sekali dalam beberapa waktu ini, karena banyak sekali membicarakan tentang NFT, dan banyak artis sudah mulai masuk ke dalam NFT itu sendiri dan bergabung dengan platform-platform yang bergerak di blockchain tersendiri. Jadi mungkin ada di Rarible, mungkin ada di RNFT, itu mungkin sudah cukup punya nama, dan juga mungkin sudah listing di Binance itu sendiri. Tapi kalau koin-koin yang baru seperti ini, ya debutnya baru, ya bisa katakan ini koin micin, apakah juga bisa punya kesempatan yang sama atau tidak agar bisa menjadi yang terdepan? Nah, salah satu yang saya kenal dari dulu memang adalah Funcat, di mana Funcat ini berjalan di jaringan Binance Smart Chain. Kemudian saya ingat persis pertama kali saya membeli Funcat ini kurang lebih dengan modal $19 ya, kita dapat kurang lebih 1 miliar koin. Namun saat itu dia naik sampai ke $100 lebih. Jadi $100 lebih baru bisa dapat 1 miliar. Artinya kalau ketika kita beli di harga 19 itu kenaikan udah ratusan persen, dan saya sudah menjual. Kemudian ketika dia koreksi lagi, ya saya kembali mengambil. Walaupun saya tidak akan menginformasikan apakah sekarang saya masih punya posisi atau tidak untuk mengurangi bias informasi dari video ini. Namun sebelum kita mulai melanjutkan membahas tentang apa ini Funcat dan lain-lain, sekali lagi saya mengingatkan bahwa video ini sebatas hanya mereview ya, mereview. Jadi bukan financial advisor, jadi tidak ada sama sekali rekomendasi untuk teman-teman harus membeli Funcat ini atau tidak. Tetapi ini hanya sekedar kita mereview token-token sehingga teman-teman punya banyak preferensi. Dari banyak preferensi tersebut, teman-teman bisa akhirnya memutuskan, oh ternyata koin ini yang paling bagus. Oh ternyata mending saya ambil yang aman, yang mungkin sudah listing di Binance. Ini mungkin masih belum aman. Atau oh mungkin saya bisa mencoba Funcat karena mungkin jauh lebih bagus daripada NFT Art. Atau ternyata Funcat lebih jelek, mending NFT Art. Tidak masalah. Itu semua penilaian kembali kepada teman-teman. Setelah teman-teman menonton, teman-teman bisa memutuskan apa yang harus teman-teman lakukan. Tapi sekali lagi, bukan berarti saya memaksa teman-teman untuk menahan, menjual atau membeli sebuah token. Jadi sekali lagi disclaimer untuk video ini, keuntungan segala aktivitas trading, baik keuntungan maupun kerugian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita harus lihat bahwa Funcat ini sekali lagi dia berjalan di Binance Smart Chain, kemudian juga dia sudah listing di beberapa tempat ya, ada di Bitmart, kemudian PancakeSwap, terus sudah di CoinGecko, dan sudah di CoinMarketCap. Kemudian kalau kita berbicara tokenomics ya, di sini Funcat memiliki supply sampai 1 kuadriliun, di mana dia sudah burn kurang lebih 535 triliun, sisa 465 triliun. Walaupun kayaknya ini masih bisa lebih rendah lagi ya, karena beberapa hari juga dia burn terus, dan juga dia sudah lock di PancakeSwap kurang lebih 110 triliun. Ini cukup besar sekali di lock di sana, dan katanya ya berdasarkan informasi yang saya baca itu di lock 5 tahun. Semoga benar, dengan market cap kurang lebih $64.800. Ini cukup besar ya untuk koin yang menurut saya adalah koin micin, tapi dengan market cap ini cukup besar. Kemudian kontrak
address-nya teman-teman bisa dapat di sini. Ini bisa tinggal diklik copy, kemudian buka ke PancakeSwap atau teman-teman bisa buka di mana, baik melalui Trust Wallet, mau MetaMask, mau pakai aplikasi apapun, tapi silakan buka PancakeSwap, copy, dan teman-teman bisa paste dan bisa membeli Vencat. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahasnya, kita mengenal dulu kenapa namanya Vencat dan akhirnya membentuk platform namanya Vencat. Jadi Vencat itu adalah salah satu kucing ya dari Turki, ya ras Turki, di mana kucing ini menjadi sebuah ikon dari platform ini. Jadi kalau yang pencinta kucing, maka pasti mereka mengatakan bahwa kita harus punya token kucing juga. Ya di sini dia berjalan dalam NFT, non fungible token. Ini adalah a special type of cryptographic token ya. Jadi sebuah token yang unik yang bisa membuat sebuah karya itu benar-benar akhirnya tidak mudah diduplikasikan atau digandakan. Jadi seseorang artis yang punya seni karya, dia bisa menjual di sini. Nah, setelah dia menjual, orang bisa membeli, dan maka orang yang sudah membeli itu namanya jelas, pemiliknya adalah dia dan tidak mungkin bisa diduplikasikan atau digandakan. Nanti kemudian orang lain mau membeli lagi, maka itu akan ke tracking dari historical. Kemudian yang berikutnya adalah dia lagi sedang mengembangkan web application-nya untuk bisa minting NFT-nya. Jadi kita bisa upload, bisa menjual NFT kita. Nah, ini mungkin menurut saya masih menjadi sebuah kekurangan sebenarnya, karena pertama, dulu dia pernah informasi bahwa akan listing. Ini sudah pernah, kalau kita klik di launch NFT app, ya, dulu tuh sudah ada countdown-nya. Pernah ada countdown, namun pas sampai hari H, kita pikir mau launching, ternyata dia ditunda. Tidak masalah sebenarnya, mungkin developer masih mempersiapkan yang terbaik bagi platform ini. Kemudian berikutnya kalau kita buka di Twitter, itu juga dia pernah menginformasikan bahwa sini, we know how long have you been waiting for the app, so the application will be ready by end of the month to avoid making you wait any longer. Nah, ini dibuat 21 Mei dan semua sudah membeli, berharap bahwa di akhir Mei nanti NFT marketplace dari Vencat ini bisa rilis. Dan ternyata di akhir Mei NFT-nya juga belum rilis. Tetapi ini harus kita luruskan lagi, kita lihat yang namanya roadmap-nya. Roadmap sebenarnya ya, launching NFT mining station di app itu di kuartal ketiga. Jadi sebenarnya di September baru, tapi mereka mencoba untuk mempercepat, yaitu di akhir bulan Mei kemarin. Namun ternyata masih belum ready. Artinya apa? Mereka sudah berusaha yang terbaik, sudah berusaha untuk kasih lebih cepat, namun sayang sekali mungkin masih ada beberapa kendala. Tapi bukan berarti mereka tidak mengikuti roadmap-nya. Secara perhitungan roadmap-nya masih masuk. Ini masih belum, sebenarnya memang mereka masih belum harus meluncurkan, tetapi karena mereka mau menunjukkan bahwa mereka ini bisa lebih baik, lebih cepat, maka mereka informasikan. Walaupun pada akhirnya juga mereka mengundurkan, namun mereka mengganti dengan sesuatu yang lebih menarik sebenarnya. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat bahwa mereka langsung mengumumkan di Instagramnya beberapa hari sebelumnya itu. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, mulai dari 150 holders mereka burn lagi, kemudian ada giveaway di sini juga mereka punya. Kemudian dia komen juga dengan TKO Arnold Purnomo, kemudian dia nunjukkan ada aplikasinya, kemudian dia juga ada banner di Nasdaq. Kemudian terakhir yang paling menarik itu adalah dia mengumumkan bahwa akan listing di exchange lagi. Dan exchange-nya itu apa? Nanti akan kita bahas. Sebelum kita lanjut lagi, kita kembali ke websitenya di vancattoken.com. Setelah kita baca semua, maka di sini kita bisa melihat detailnya, ada white paper dan roadmap ya. Kemudian di sini ada komunitasnya. Bisa kita lihat dari komunitas di Telegram. Di sini 22.000 member. Kemudian juga dia punya Twitter di sini juga kurang lebih ada 27.000. Kemudian kita buka ke Binance Smart Chain, dia punya database. Di sini holdernya sudah 155.000 dengan jumlah holders terbesar itu masih ada di sini 55,6%.
dengan Funcat Deployer ini pernah saya tanya juga, mengatakan bahwa ini adalah yang dimiliki oleh mereka tim itu kurang lebih masih ada $106.000 ya. Jadi holdersnya masih cukup dominan, tidak terlalu menguasai, ya, cukup rata sehingga tidak mudah harga sahamnya itu dipermainkan. Karena tertinggi kedua itu holdersnya cuma 5,6%, sedangkan 55% ini sudah di burn, ya, sudah benar-benar sudah dihilangkan. Sehingga kalau semakin sering ini, biasanya mereka kalau capai target misalnya 155.000 jadi 175.000 jadi 200.000 itu terus di burn lagi. Jadi semakin banyak holders maka semakin banyak mereka burn. Nah, kalau semakin banyak mereka burn artinya supply-nya kemudian mulai berkurang, tetapi ketika project-nya itu bagus dan demand-nya tinggi, otomatis harganya akan naik. Kemudian setelah itu kita kembali ke sini ke website-nya dan kita akan melihat white paper-nya. Sudah saya download di sini white paper dari Funcat Token ya. Jadi kalau teman-teman tahu Funcat Token ini begitu unik ya, begitu unik sekali. Kenapa? Teman-teman kalau membeli Funcat itu pasti ada temannya ya. Dia punya dua lagi yang kita namakan sebagai spesial ya. Spesial yaitu apa? Funcat Spam Token atau kita kenal dengan VC Spam dan Funcat Egg Token. Di sini adalah VC Egg. Nah, dua token ini, dua koin ini ketika kita membeli dua koin ini dan ketika kita masuk ke NFT minting station-nya, maka kita bisa membuat yang namanya special NFT minting. Kalau kita cuman buat standar, kita cuman perlu Funcat tok. Satu Funcat tok kita bisa. Tapi kalau kita mau yang spesial, maka kita harus ada yang VC Spam dan VC Egg. Nanti di sini menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi. Ya. Jauh lebih bagus daripada teman-teman sekedar punya ini. Nah, ini yang menurut saya menjadi kelebihan dari Funcat Token karena semua aplikasi lain tidak memiliki seperti ini. NFT art ya kalau kamu mau beli karyanya atau kamu mau upload karya ya sudah cuma satu NFT. Ya berapa NFT art kamu beli. Tapi kalau ini dia bagi dua. Satunya dia dari yang standar ya, Funcat Token biasa. Yang satunya dia pakai penggabungan. Kamu harus miliki ini dan ini baru bisa dapat transaction hash-nya akhirnya bisa menghasilkan kode dan kemudian kita bisa upload kita punya digital art ke NFT marketplace dan itu benar-benar sangat-sangat spesial. Nah, untuk Funcat Spam Token ini supply-nya cuma 100 triliun. Ini cukup sedikit dan lebih sedikit lagi Funcat Egg Token ini cuma supply hanya 10 million. Sehingga harga VC Egg ini jauh lebih tinggi ya. Mungkin sudah mau $1 mungkin ya. Saya kurang tahu. Tetapi memang karena supply-nya sedikit, harga tokennya itu bergerak begitu cepat. Nah, ini konsep ini yang kita bawa ke tokennya, induknya. Kalau induk tokennya semakin berkurang, apalagi dia sistem tokenomics, maka otomatis nanti pada satu titik tertentu, maka harga tokennya itu pasti akan meningkat. Jadi ini kurang lebih seperti ini gambaran bahwa di Funcat Token itu ada tiga token induknya yang namanya Funcat, kemudian ada VC Spam dan ada VC Egg. Dan kalau teman-teman punya tiga itu, maka teman-teman nanti kalau sebagai seorang seniman, teman-teman bisa menghasilkan yang namanya unique DNA ketika mengupload digital art teman-teman. Jadi ini kurang lebih white papernya, kemudian roadmap tadi sudah kita lihat juga ya dari mulai dia di 2021 kuartal pertama, mulai dia masuk ke PancakeSwap dan lain-lain, kemudian dia ke kuartal kedua, dan kuartal ketiga udah mulai launching, dan nanti di 2021 kuartal kedua 2022 kuartal kedua dia mulai tes dengan DApp versi 2. Jadi semoga roadmap ini bisa diikuti oleh developernya, dan saya berharap juga developernya juga bisa mungkin mengadakan AMA lagi, live AMA kalau boleh, sehingga kita sebagai investor yang ingin membeli mungkin bisa lebih diyakinkan untuk bisa membeli Funcat ini. Kemudian yang menjadi menarik adalah kalau teman-teman lihat di thumbnailnya adalah memang karena dia akan listing ya, dia akan listing sudah diumumkan 2 jam lalu akan listing di Hotbit. Nah, Hotbit ini adalah nomor 98 sebagai exchange terbesar, teramai transaksinya versi CoinMarketCap. Nomor 1 kita kenal itu adalah Binance
dan nomor 98 itu adalah Hotbit. Dia pernah masuk ke Bitmart, itu mungkin jauh lebih rendah. Bitmart itu kalau tidak salah di urutan 125. Nah, sekarang dia meningkat ya, lebih bagus. Akhirnya dia bisa listing lagi ke CEX di Hotbit, yaitu di urutan 98. Nah, kita berharap ke depannya semakin bagus produk atau project yang dihasilkan, maka developer mereka atau tim dari Funcat bisa terus listing mungkin di Whitebit, kemudian naik lagi kita bisa lebih tinggi mungkin di Huobi, OKEX, kemudian terakhir kita bisa masuk sampai ke Binance ya, sampai di Binance nomor 1 sebagai exchange dengan volume terbesar juga ya. Dan kalau sudah masuk ke Binance, otomatis harganya pasti bisa meningkat drastis. Kemudian di Hotbit itu akan di launching besok, ternyata 8 Juni ya, besok, di mana deposit function launch itu sekali lagi di jam 7 AM UTC ya, teman-teman bisa tambah 7 jam kalau di Indonesia. Jadi kurang lebih jam 2 siang itu teman-teman sudah bisa melakukan deposit. Artinya apa sudah melakukan deposit? Teman-teman yang mungkin punya Funcat token di Trust Wallet, teman-teman bisa kirim langsung ke Hotbit. Nanti ketika listing dimulai ditradingkan di Hotbit, teman-teman bisa menjual, memanfaatkan momentum, bisa mendapatkan potensi kenaikan. Biasanya memang di Hotbit itu kenaikannya luar biasa sih, 100% pasti dapat gitu. Dan untuk trading function launch-nya adalah di jam 10 AM UTC atau kurang lebih ditambah 7 ya. Kurang lebih di jam 5 sore nanti teman-teman waktu Indonesia Barat besok dia sudah bisa mulai di tradingkan. Tapi hati-hati teman-teman, ini yang juga harus teman-teman perhatikan, bahwa saya pernah juga mengirim dari Trust Wallet menuju ke Hotbit, ternyata ada potongan yang cukup besar. Nah, potongan itu terjadi di muka ya. Jadi misalkan teman-teman transfer 10 miliar token Funcat, maka mungkin teman-teman terima tidak sampai 10 miliar. Dia langsung potong dari token yang teman-teman transfer. Tapi entah itu berbeda satu token dengan yang lainnya, saya tidak tahu. Yang jelas waktu itu saya beli dan saya kirim ke sana, saya cukup besar potongannya, hampir 25%. Jadi token saya terpotong 25%, koinnya naik lumayan banyak, tapi pada akhirnya apa? Untungnya cuma sedikit sekali. Karena apa? Sudah dipotong sama itu. Kalau tadi full, maka kita bisa cuan banyak. Tapi karena dipotong, akhirnya berkurang. Nah, itu saya baru sadar dan akhirnya saya tidak melakukan cara itu lagi. Karena biaya cukup besar. Nah, di sini mungkin dia ada note ya. According the mechanism of Funcat contract by successfully deposit Funcat di Hotbit account, maka kita sebagai pengguna disyaratkan untuk membayar 10% deposit transaction fee ya. Ini ya, berarti bukan 25%. Jadi kalau 10 miliar maka 1 M coin Funcat itu akan dipotong langsung. Jadi teman-teman cuma terima 9 M. Nah, itu teman-teman hitung lagi apakah bisa menguntungkan atau tidak, atau mending tetap di Trust Wallet sambil mengharapkan ketika di Hotbit naik, di Trust Wallet juga naik. Itu kembali lagi kepada strategi masing-masing. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya launch ini, maka saya mulai coba mereview kira-kira apakah menarik untuk kita ikuti atau tidak. Ini sekali lagi kembali kepada teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat chartnya 1 menitan, ini waduh sudah mulai naik ya. Setelah mungkin diumumkan bahwa akan listing di Hotbit, langsung dia terbang tuh. Ini mungkin dari level 20 dia sudah di 24. Artinya naiknya sudah cukup besar ya. Kalau dia ke 40 artinya kan 100%. Ini kan 2456 nih. Kalau dia ke 24 jadi 40, 4000 berarti dia udah 100%. Jadi kalau kita lihat lebih besar 4 jaman, maka ternyata dia sedang berada di bawah. Jadi dulu saya pernah beli, ya sekali lagi pernah beli di level sini, di 19 ya, level 19 ini. Dan bisa jual sampai di sini ya. Ini sangat tinggi sekali, 100 tinggi sekali. Ini waktu itu cuannya luar biasa. Hanya dia turun kembali, dimanfaatkan lagi, kita tektok lagi, ambil lagi, tektok lagi, ambil lagi, dan itu selalu dilakukan. Nah, pertanyaannya apakah ini masih menjadi jackpot lagi? Bisa naik lagi lebih tinggi di sini minimal? Kita tidak tahu. Itu naiknya bisa sampai 3 kali lipat. Nanti kita tunggu besok nanti di Hotbit. Apakah benar launching ini bisa booming atau tidak?
Tapi sekali lagi tetap gunakan money management, jangan sampai teman-teman terjebak oleh informasi atau apapun yang bisa membuat teman-teman mengalami kerugian. Tetap do your own research agar teman-teman betul-betul yakin bahwa koin ini layak untuk dipertimbangkan. Oke, mungkin sekian dulu review Funka Token kali ini. Semoga informasi di Crypto Series Part 7 ini dapat berguna, bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat juga teman-teman bisa sampaikan kepada teman yang lainnya sehingga mereka mendapatkan informasi yang sama. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.